أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بحكمة من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, diantaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insya Allah ma'rifatullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia, khatamun Nabi, yang tidak lain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita mengikut setia beliau sampai akhirul hayat. Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasannya kalau nikmat hidup semuanya diberikan oleh Allah. Kayu pun diberikan nikmat hidup, dan juga tumbuhan yang lainnya, termasuk jin, malaikat, iblis pun diberi kesempatan hidup oleh Allah. Hewan-hewan yang melata pun, mulai dari yang sekecil apapun hewan sampai sang raja rimba, pun tetap diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Manusia juga diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Membedakan antara manusia dan makhluk yang lain, manusia diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan mengimani Allah. Manusia diperintahkan untuk berakti kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk mengenal Allah. Artinya kalau manusia tidak mau demikian itu, sama tidak ubahnya ke makhluk hidup yang lainnya. Bahkan mungkin lebih buruk daripada makhluk hewan yang melata. Itulah membedakan antara manusia dan makhluknya. Manusia sebagai khalifah fil ardi, ganti Allah di bumi. Manusia diberikan, yaitu dititahkan pada hatinya itu tatkala di alam rahim tentang tauhid, iman, Islam dan ma'rifatullah. Apabila manusia tidak ingin kembali pada itu, maka manusia itu lebih buruk daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ini para senior-senior istilahnya kan, ada juga yang baru. Yang dipertakutkan sudah mengenal Allah bahkan lebih celaka daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka oleh karena itu, makrifat bukanlah satu akhir dalam perjalanan kehidupan. Karena itu awal mengenal kepada diri dan mengenal kepada Allah. Akhirnya daripada makrifat itu praktek dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang kami penutup tadi, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah akhirnya. Jangan kamu mati, kata Allah dalam akhir ayat, kecuali dalam keadaan selamat Islam.
Mungkin banyak umat Muhammad, Nabi kita Muhammad mati beragama Islam, ya kan? Tapi belum tentu dalam keadaan Islam. Pikirkan itu. Kita belajar tauhid ma'rifat ya. Banyak umat Islam, umat Muhammad, Nabi Muhammad mati dalam keadaan beragama Islam, namun belum tentu mati dalam keadaan Islam. Karena Islam itu tidak mudah. Tapi banyak kita telah mengaku umat Muhammad betul beragama Islam, yang lebih takutnya kita mengaku kita ini Islam. Sungguh tidak mampu kita mencapai keselamatan kehidupan di dunia wal akhirah tanpa dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita sudah mengaku Islam, itu sulit. Kadang-kadang mengaku beragama Islam pun belum sempurna. Maka orang tauhid ma'rifat harus sempurna beragama Islam dan sempurna dalam keislamannya. Mana pula Ustaz? Contoh, judul konsep rukun Islam itu dikata alif sin lam alif mim. Jadi kalau dengan menggunakan itu kan selamat. Kalau kita mengambil hurufnya itu alif melambangkan zat Allah Ta'ala berdiri sendiri. Jadi zat Allah tidak huruf sin itu mana Allah ada Muhammad. Kalau dikatakan sir rahasia hidup, rahasia segala hidup. Rahasia sifat, rahasia asma, rahasia af'alnya, rahasia zatnya. Dan terdapat rahasia itu maka tajalilah zat Allah itu jadi katakan lam alif, menunjukkan lam alif itu sebutannya lam alif. Dua sebutan, tapi mim itu Muhammad atau manusia. Itu sajalah, jadilah batas itu. Masuk pada rukun pertama, asyhadu Allah ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Artinya benar tak Islam itu? Yang menyaksikan karena Allah, yang disaksikan karena Allah baru bisa selamat. Rukun pertama. Kalau masih kita menyaksikan ada yang disaksikan selain daripada Allah, artinya belum masuk rukun pertama selesai. Singkat-singkat saja kita rutip tadi. Yang kedua rukunnya itu sholat. Kalau benar dalam kondisi makna syahadatnya, kesaksiannya, bukan hanya uraian, maka sholat hubungan langsung kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beriman, yang bertemu dengan Allah. Jadi kalau belum bertemu dengan Allah, sholatnya orang beriman itu, yang tahu itu, yang bertemu mengenal Allah. Pamulakihi dalam surah An-Siqaq itu bertemu dengan Allah. Pahit. Awas ujungnya pahit ini biasanya. Umur dikit ya. Oh, nah ibu-ibu lah di belakang bagi bempek. Cuma tak dengar juga. Rukun, baru rukun. Kalau sempurna sholat hubungan zahir batinnya kepada Allah. Yang mi'rajul mu'minin tadi berjumpa dengan Allah. Tatkala berjumpa dengan Allah, kalam dalam hadiat zat Allah, semua alam terkhususnya diri kita, maka yang ada hanya wajib, yang wajib hanya ada itu bagi Allah. La mawjudun bihaqi ilallah. Kita pasal rukun Islam saja cara tauhid. Marifat. Dua kan. Yang ketiga puasa. Nah, ini agak berat-berat ya. Puasa. Puasa jelas pada hukum dan syaratnya, fikihnya setahun itu 1 bulan. Bisa dibahas, sudah tahu kalau. Lah kalau betul syahadahnya, bukan ucapannya, betul dikatakan sholatnya, makan bapak senantiasa dia berpuasa pada mana hakikatnya, artinya senantiasa mengesahkan, memandang wajah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat Allah. Maka puasa orang sufi bukan tidak puasa. Setelah Ramadan mulai 1 Syawal itu mulai berpuasa, tapi makan minum. Jadi
Waktu bulan Ramadan bagi keyakinan itu gembira ria, itu lebaran. Tapi udah makan, udah minum siang. Kenapa? Allah telah bertajalli, mengajari langsung, tidak makan, tidak minum, kan? terus berarti puasa akan pahit kalau ujung ini, kalau ujung ke pahit ini. Kalau benar salatnya, benar puasanya, wa atuz zakat, maka dia telah menunaikan zakat. Sudah puasa menunaikan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Kembali kepada kesucian Zat yang Maha Suci. Habislah semua diri kita, nafas kita, ruh kita, urat kita, dan semuanya simpelnya saja tidak ada lagi milik kita. Kembali kepada fitrah, pada kesucian. Zakat dalam hukum syariatnya kita tunaikan, pada hakikatnya mengerti. Nah, kalau sudah kembali fitrah, wajar ketemu dengan rukun yang kelima sempurna, haji. Ke Baitullah sudah karam dalam ahadian bukan dan naik haji lagi. Oke, kamu ngurungkan naik haji dan naftar terus, Pak. Jadi maka pada dasarnya tentang ibadah rukun Islam kelima, ini Islam. Pertanyaannya, sudahkah mengerti betul hakikat rukun Islam itu? Karena judulnya rukun Ustaz. Kadang-kadang ya urusan kelima itu kan dibijakkan oleh Allah, ya kan? Ada kebijaksanaan lah dari Rasulullah bagi yang mampu. Pertanyaannya dengan diri kita, apakah betul kita ini beragama Islam sebagaimana Rasulullah ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah, bagaimana para sahabat? Karena kalau kita tarik rukun pertama terkadang-kadang sudah gugur menyaksikan ataupun tidak, ya kan? Masuk rukun kedua mungkin kadang-kadang ya sholat, kadang tidak. Katanya cinta Allah, cinta Rasul, cinta para ulama, para anbiya. Tetapi diperintahkan Allah cuma sholat pun kadang-kadang malas. Cinta apa itu? Cinta buta, aspal. Baru suruh semayang untuk dia dewek, kan? Katanya cinta Allah, cinta Rasul, cinta palsu deh. Kenapa? Kena palsu? Kena belum mengenal. Ya kalau belum kenal, ya cinta palsu lah, ya kan? Belum mengenal. Bagaimana dikatakan cinta Allah dan Rasulullah kalau puasa pun sungkan? Bagaimana dikatakan cinta Allah dan Rasulullah kalau bayar zakat pun sungkan? Sedekah sungkan, infak sungkan, segalanya sungkan. Katanya cinta Allah, mintanya lemak surga Firdaus. Nganeh. Pertanyaannya bagi kita yang telah diajarkan oleh Allah, dengan kehendak Allah sudah menuju ma'rifatullah, bahkan sudah mengenal Allah, maka tanyakan dengan diri kita. Karena setelah mengenal tadi, mendirikan ya kalau menyaksikan mengenal, maka gugurnya ma'rifat itu tatkala menyia-nyiakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan saja itu. Ini caknya umum tapi tauhid sebenarnya ini kalau dipahami. Ya belajar di tekstural dikit caknya tuh kan. Icaknya. Kok aja tidak terwujud peninggal kan. Banyak yang mabuk kan. Ini tidak terwujud itu. Dari rukun 1 sampai 5 hakikatnya kembali ke fit. Siapa yang suci? Hanya artinya kalau masih ada rasa kita, belum selesai rukun Islam dan prakteknya dalam keyakinannya pun belum selesai. Maka saya katakan awal tadi, banyak yang mati beragama Islam tapi belum tentu mati dalam keadaan Islam. Allah mengatakan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka janji Allah kepada Rasulullah, yang kau bersedih Muhammad, ya kan? Selagi umatmu mati dalam keadaan Islam, maka kembali ke surga dalam keadaan Islam.
Jadi tidak mudah. Maka oleh karena itu Allah memberikan satu jalan keringanan bagi umat Muhammad. Barang siapa mati dalam berjihad pada jalan Allah, maka diampunkan semua dosanya dan dikembalikan kepada Allah. Nah, kita ini berjihad kan? Maka jihad itu tidak untuk jalan keluarnya kita. Kita mungkin tidak mampu sempurna itu. Maka Allah perintahkan, barang siapa mati dalam jihad fisabilillah, dia dikembalikan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh. Dikiaskan lepas ada berapa macam hukum jihad kan? Ada mati syahid dalam dunia, ada syahid akhirat dan lain sebagainya. Maka kita harus berjihad terus. Banyak jihad itu belajar taklim ini, ilmu ini jihad. Bangun misalnya apa tuh pondok pesantren, masjid, bikin jalan itu termasuk jihad. Jihad. Laman kamu tidak ngerti jadi jahat tapi benar ini. Kalau bahasa Buya teringat dengan Buya. Ngomong banyak begawi tak aja. Itu bahasa Buya, itu cerita Buya dulu. Ngomong aku dia tuh gerung kamu. Kamu tidak. Rasul itu dia lebih baik banyak praktek daripada banyak ngomong. Kita ini banyak cerita tauhid, makrifat, iman, Islam kan, makom, martabat, martabat insan, kan? Lain-lain, macam-macam semua diceritakan. Kamil lah, semayang jarang, segala sungkan. Itu cerita baik, itu cerita baik, jangan tersinggung. Kami ngomongin kami itulah, bukan ngomongin kamu, diri kami deh kami ngomongin. Kebetulan Bapak Ibu sejamaah mendengar. Nah maka oleh karena itu artinya kalau sudah mengatakan aku beriman padamu ya Allah, aku yakin dengan rukun iman yang 6 dengan nama-nama, praktekkan pada rukun Islam kenyataan iman. Maka rukun pertama menyaksikan mengenal Allah. Kalau sudah ngaku beriman tapi tidak mengenal, akhirnya cinta palsu. Oke, musola, kaget lah, masih muda juga. Itu akibat cinta palsu, ya kan? Pikirkan aja. Di Bapak Ibu jemaah sekalian, singkat saja malam hari ini kita sudah rotipan. Alhamdulillah kami 2 kali rotipan, kamu sekali. Kami semalam rotipan. Agak nyombong bikin kan? Apa sombong. Tapi jangan kita yang sombong. Karena Allah tidak sombong. Apalah kena ustaz nggak tahu, apalah pikir dulu kan. Maka oleh karena itu, yuk jangan pernah menyerah dalam berjihad fisabilillah. Awas jangan salah berjihad. Taklim ini jihad. Program kerja kita semua, mulai tadi pengurus sampai ke jemaah itu juga jihad. Program kerja kita yang sudah kita gantikan sendiri, itu jihad. Tidak usah banyak posting-posting di grup yang tidak ganti urusan. Tadi sampai sempat agak kalap ketika kami jawab. Nabi itu ngerti betul, sampai dia nak mati pun dia tetap memikirkan umatnya. Anak mati. Kita ini ngerti tak ngomong baik. Tapi tidak marah dengan kamu juga tahu. Ya bukan yang di sini, itu kan yang tadi kan di grup, mungkin yang buka grup ada ya. Aku jawab tadi, sudah berapa kali, tak puluhan kali. Anak-anak ini kalau ditunjuk pelajaran, selalu mikir. Iya kalau kami sebagai orang tuanya mungkin kan bisa memaklumi, yang lain-lain mungkin belum tentu bisa memaklumi. Ya, maka harus diberikan peringatan. Maka jangan pernah menyerah. Ini dalam jihad. Pengajian ini berjihad. Ada yang datang dari Terlangu, datang dari Manggut, datang. Ini jihad. Ya kan? Macam-macam. Ada yang dari Palembang kami, ya kan? Jangan dari Karung ini. Jihad. Ngajar ngaji jihad, belajar ngaji jihad.
Ya. Cuma kalau tidak benar jadi jahat. Nah, mana caranya biar tidak jahat? Ya. Nggak usah kaget jihad keluar itu. Selesaikan jihad rukun iman rukun Islam ini. Lah selesai belum ini? Tidak zamannya lagi perang-perang. Oleh karena itu, yuk koparkan semangat menuju pada Allah, pada jalan Allah. Kalau lagi menuju ini pada jalan Allah, sudah kan? Kadang-kadang sudah pada jalan Allah, lemah semangat, melentum. Rasulullah sudah pada Allah, sahabat begitu pun tidak pernah menyerah. Sekali sampai nak mati, ummati, mahabbahnya kepada Allah dan kepada umatnya. Ini perlu kita pikirkan bersama. Demikian saja sebagai penambah semangat, pemicu semangat, baik dalam keimanan, keislaman, baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kepada makhluk Allah. Jangan sampai kita manusia yang dimuliakan Allah, tetapi lebih buruk daripada hewan melata. Ya. Itu saja. Mari kita baca sholawat. Allahumma salli ala salati ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma ighfirli ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma biasli ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jiburna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi bi'atiqad wa bihaqqi bitauhid wa bihaqqi bil iman wa bihaqqi bil ma'rifah wa bihaqqi bil islam bi Muhammadin nabiyya wa bil yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah kana lam yasha wa lam yakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilallah ya wa karamihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilallah la